Selamat pagi Miss Wiji. Selamat pagi Bu Devi. Oke, apa kabarnya Miss? Baik sekali. Oke, terima kasih ya Miss sudah meluangkan waktunya untuk bisa kita bertemu pada saat ini. Begini Miss, rencananya saya akan mau mengadakan supervisi di kelas Miss, ya kan? Apakah Miss bersedia Miss? Sangat bersedia Miss. Saya justru sangat berterima kasih sekali karena diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang Miss lakukan hari ini. Terima kasih ya Miss. Jadi supervisi itu ada 3 tahapnya Miss. Yang pertama, tahap pertama itu praobservasi, di mana kita akan berbincang-bincang tentang persiapan Miss ketika sebelum Miss memasuki kelas. Yang kedua yaitu tahap observasi. Kalau saya akan ke kelas Miss langsung untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang Miss lakukan. Yang ketiga yaitu pas observasi, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dan merefleksikan hasil pembelajaran tersebut. Jadi bisa kita mulai langsung ke observasi ya Miss. Oke. Jadi Miss pada praobservasi ini saya mulai langsung. Kira-kira pada kegiatan supervisi ini apa yang Miss harapkan dari kegiatan supervisi Miss? Yang saya harapkan sih Miss dari tahap praobservasi ini adalah saya ingin mendapat masukan dari Miss untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas agar lebih baik lagi ya Miss. Jadi yang Ibu harapkan, Miss harapkan itu ingin menjadi lebih baik lagi pembelajarannya nanti ya. Kira-kira Miss materi apa yang nanti Miss ajarkan Miss? Saya akan mengajarkan mengenai Pancasila Bugis. Pancasila Bugis ya Miss. Apa tujuan pembelajaran dari Pancasila Bugis ini Miss? Tujuan pembelajaran dari materi yang saya ajarkan itu saya akan mengamati penampilan dari PPT yang saya tampilkan nanti Miss. Kemudian siswa mampu menyebutkan contoh perbuatan sesuai dengan Pancasila Bugis. Ya saya Miss. Miss kira-kira apa persiapan Miss untuk supaya tujuan pembelajaran itu tercapai Miss? Oke, baik Miss. Persiapan yang pertama adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah RPP Miss, media pembelajaran, LKPD, kemudian evaluasi. Luar biasa, sudah sangat lengkap ya Miss persiapannya Miss ya. Menurut Miss di mana letak kesulitan nanti pada saat proses pembelajaran nanti Miss? Di mana letak kesulitan? Kesulitan saya pada saat proses pembelajaran itu biasanya terletak pada kemampuan siswa yang berbeda-beda, sehingga itu akan menyulitkan saya dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Biasanya seperti itu sih. Iya ya Miss, kemampuan siswa yang berbeda, jadi menerangkannya pun kita aplikasikannya sulit ya Miss. Jadi kira-kira strategi apa yang Miss lakukan untuk mengatasi perbedaan kemampuan tersebut Miss? Berdasarkan kemampuan murid saya yang berbeda, saya akan mempersiapkan pembelajaran yang beragam ya Miss, tentunya itu ya. Nah, seperti penggunaan media pembelajaran, karena dengan penggunaan media pembelajaran itu akan membantu siswa dalam menerima apa yang saya ajarkan. Ketika saya menggunakan media pembelajaran, biasanya anak-anak akan lebih fokus, lebih senang, lebih gembira, dan materinya itu lebih dapat daripada saya misalnya cuma ngobrol atau menerangkan seperti itu. Luar biasa ya Miss persiapannya yang Miss. Iya, seperti itu. Mantap sekali. Jadi Miss kira-kira ada hal yang kurang atau belum yang Miss persiapkan? Untuk pelaksanaan di kelas, saya akan memberikan bantuan kepada murid, khususnya saat berdiskusi kelompok Miss. Nah, saya akan berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain, mengawasi mereka, bekerja dan membimbing. Mana tahu Miss, di kelompok itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak dipahami oleh mereka. Seperti itu Miss. Luar biasa Miss ya, pada proses pembelajarannya juga ya Miss. Adakah dukungan atau bantuan yang Miss butuhkan dari pihak-pihak tertentu? Biasanya saya sangat membutuhkan, misalnya nih saya ketika saya membutuhkan sesuatu ya, saya butuh bantuan dari kawan-kawan dalam mengajar, itu biasanya seperti itu. Rekan jalan ya, Miss.
Baiklah Miss, persiapannya sudah sangat matang ya Miss. Kira-kira kapan akan dilakukan Miss? Saya akan melakukan sesegera mungkin, Miss. Kira-kira pada kelas berapa dan kelas 10 ya Miss Kelas ya? 10. Kelas 10. Iya. Kira-kira besok atau lusa kita? Besok sudah akan Oh, saya besok siapkan. disiapkan. Iya. Besok jadi saya akan melakukan observasi Iya. besok di kelas Miss ya Miss. Jadi Siap. saya harap besok lancar, pembelajarannya lancar dan bisa sukses ya Miss ya. Baiklah Miss. Baiklah, di sini ada beberapa catatan yang saya fokuskan pada perencanaan yang Miss laksanakan besok, yaitu materinya Pancasila tulis dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya Miss, betul seperti itu ya. Oke, itu aja Ibu. Semoga apa yang kita bicarakan bisa jadi pembelajaran kita bersama. Besok lancar, kita ketemu lagi besok. Oke Miss Wiji. Oke, Miss. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Sama-sama ya Miss, terima kasih banyak juga untuk Miss Devi karena hari ini sudah bekerja sama dengan saya sehingga ini akan memajukan proses pembelajaran saya di kelas tentunya Miss. Sama Miss. Oke Miss, pagi Pagi Miss. Miss. Selamat siang Miss Wiji. Selamat siang Miss Devi. Apa kabarnya Miss? Baik Miss. Oke, baiklah Miss, pada siang ini kita akan melakukan tahap pasca observasi setelah tadi melakukan observasi akademik. Jadi pada saat ini kita melakukan pasca observasi supervisi akademik. Kira-kira apa yang Miss dapatkan atau harapkan dari kegiatan pasca observasi kita hari ini? Oke Miss, yang saya harapkan Miss dari kegiatan pasca observasi ini Miss, saya ingin mendapatkan masukan dari pembelajaran di kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan Miss. Nah, kemudian apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan Miss, tentunya seperti itu. Bagaimana perasaan Miss setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ya, perasaan saya sangat senang sekali Miss tentunya ya, karena saya melihat antusias siswa kita yang semakin semangat, semakin meningkat, kemudian kemampuan literasinya yang semakin meningkat juga saya melihat antusias anak-anak dalam proses pembelajaran itu kayak semakin senang, semangat seperti itu Miss, sehingga ketika mereka belajar itu semakin antusias, apalagi pada saat mereka diskusi, belajar kelompok, ya kemudian mereka presentasi Miss, mereka itu sudah menunjukkan hal-hal yang sangat luar biasa. Materi yang saya sampaikan juga sampai kepada anak-anak Miss tentunya. Jadi Miss, apakah rencana kegiatan pembelajaran Miss sudah berjalan dengan lancar, sudah tercapai atau belum Miss? Dari rencana yang sudah saya buat Miss, itu yang sudah terlaksana itu terlihat dari tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, yang sudah saya susun kegiatan juga sesuai dengan LKPD Miss, kemudian diskusi kelompok juga sudah ya. Kemudian pada saat anak-anak menampilkan hasil diskusi, mereka juga sudah mampu menyampaikan informasi itu dengan baik Miss. Gitu. Terkait tujuan pembelajaran, ya Miss, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai? Bagaimana prosesnya Miss? Dari tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Miss, yaitu melalui pengerjaan LKPD, kemudian melalui tes formatif, melalui umpan balik yang saya lakukan di kegiatan akhir sudah tercapai di pembelajaran yang saya harapkan Miss. Baiklah Miss, sepertinya semua tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik ya Miss. Benar Miss. Kalau begitu kita identifikasi nih bersama-sama Iya, Miss. apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran Miss pagi tadi Miss. Oke. Apa yang mau ditingkatkan, apa yang menjadi kelebihan Miss? Iya. Dari kegiatan yang sudah saya lakukan Miss, itu di kelas ada beberapa hal baik yang saya peroleh, yaitu terlihat
motivasi siswa meningkat karena saya menggunakan game interaktif untuk melakukan persepsi, sehingga anak-anak lebih semangat dalam meningkatkan kemampuan literasi mereka. Kemudian dalam kegiatan berdiskusi, mereka juga mampu bekerja sama menemukan informasi penting dalam teks dan berani juga untuk mampu bekerja sama, ya. Nah, namun ada beberapa hal juga Miss yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran ya, yang harus saya tingkatkan Miss, yaitu penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya masih terkendala dalam menyusun kegiatan dengan diferensi konten dan diferensi proses Miss. Benar ya Miss, kalau untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus memahami Miss, ya, memahami siswa, minat belajar siswa, memahami bagaimana cara belajar siswa tersebut. Berdiferensiasi itu, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 Miss, ada proses, ada konten, ada program. Nah Miss pada saat pembelajaran saya lihat memang sudah menunjukkan diferensiasi proses dan diferensiasi konten tersebut, ya Miss. Dan lalu saya juga melihat Miss menggunakan LKPD, lalu video pembelajaran, lalu PPT, ya Miss, ya, berbagai macam banyak hal yang Miss tampilkan di proses pembelajaran tersebut. Jadi tentang kekurangan, bagaimana cara Miss untuk memperbaiki kekurangan yang ada selama proses pembelajaran. Baik Miss. Nah jadi Miss, strategi yang saya lakukan untuk perbaikan khususnya itu pada penerapan pembelajaran berdiferensi ya Miss, saya akan menggali ilmu lebih banyak lagi melalui pelatihan mandiri yang tersedia pada platform Merdeka Mengajar ya. Kemudian saya juga akan mencari referensi atau sumber yang lain melalui sosial media seperti YouTube ya Miss. Dan saya juga akan aktif dalam kolaborasi dari kegiatan KKG yang saya ikutin dan sharing informasi dan pengalaman bagaimana pembelajaran berdiferensi itu Miss. Luar biasa ya Miss, semangatnya ya kan Miss, semangat sekali pembelajaran dari platform Merdeka Mengajar. Jadi memang muncul keinginan sendiri untuk menjadi lebih baik ya Miss ya. Lalu dari YouTube, KKG juga. Kira-kira kapan Miss memulainya Miss? Pastinya segera akan memulai Miss. Saya akan memulai mungkin 1 bulan ke depan saya akan segera memulai Miss. Luar biasa. Jadi kira-kira ketika memulai itu ada tidak target yang akan tercapai, yang akan Miss capai untuk melakukan pengembangan diri, ya kan, pengembangan diri yang Miss lakukan? Ya Miss, saya bersyukur ya di lingkungan sekolah saya saling mendukung, kemudian aktif dalam kegiatan pengembangan diri Miss. Nah seperti rekan guru dan kepala sekolah juga sangat mendukung di dalam kegiatan pengembangan diri ini Miss. Setelah kegiatan yang setelah kita lakukan ini Miss, dari pra-observasi, lalu observasi dan pasca observasi yang saat ini kita lakukan, adakah hal-hal lain yang masih mengganjal di hati Miss? Sampai saat ini sih Miss, dengan kita tadi ya, dari kemarin ya kita sudah melakukan beberapa hal yang kita lakukan ya sampai hari ini Miss. Melalui kegiatan supervisi ini saya mendapatkan banyak informasi dan saya mampu melakukan refleksi diri sehingga saya mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan saya Miss. Semoga lain waktu Miss bisa saling berkolaborasi lagi ya Miss untuk melakukan perubahan di sekolah kita tentunya Miss. Luar biasa, semangatnya tinggi sekali ya Miss. Mudah-mudahan apa yang kita dapat bersama ini bisa diimbaskan dengan rekan-rekan kita juga. Kita bisa berbagi ilmu, kita bisa bermanfaat, dan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Terima kasih Miss Wiji untuk waktunya semuanya. Semoga kita lebih maju lagi, pendidikan kita juga lebih maju lagi. Selamat siang. Selamat siang Miss.